sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, ribuan warga kota Jayapura mendaftar untuk mengikuti gerai vaksinasi massal yang dilakukan oleh Polda Papua. Vaksinasi yang digelar di Terminal Tipe A, Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, ditinjau langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Adrianto, didampingi Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Difakiri, dan pejabat utama Polda, Kamis 17 Februari 2022. Kegiatan vaksinasi yang digelar Polda Papua berlangsung hingga 2 hari, mulai dari tanggal 17 sampai 18 Februari. Warga yang datang ikut vaksinasi akan diberikan beras 10 kilo. Tidak hanya itu, ada juga hadiah door prize sepeda motor, sepeda gunung, dan SIM A dan B. Kabareskrim Polri dalam kesempatannya mengatakan kedatangannya ke Papua atas perintah Bapak Kapolri dan dirinya mengapresiasi kinerja Polda Papua, TNI, dan juga pemerintah di Papua, di mana di masa pandemi COVID-19 ini semua pihak memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya dengan kegiatan gerai vaksinasi ini. Semua pihak akan melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID yang variannya selalu berubah-ubah. Harapannya dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki interaksi sosial yang cukup tinggi ini diprioritaskan. Kemudian tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan rencana strategi ke depan yang akan masuk ke sentra-sentra yang sudah ditetapkan dengan syarat untuk yang sudah divaksin. Ini merupakan langkah-langkah untuk mempercepat target capaian daripada pelaksanaan vaksin di wilayah Papua. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Difakiri menuturkan peningkatan COVID-19 yang luar biasa di kota Jayapura perlu diwaspadai. Untuk itu, dengan gerai vaksinasi tersebut, dirinya berharap dapat membentuk herd immunity warga kota yang saat ini menjadi barometer di Papua. Mudah-mudahan dengan ini, COVID-19 bisa kami atasi dan kekebalan tubuh warga bisa terbentuk. Di 5 hari terakhir, bukan kata 5 hari terakhir ini peningkatan COVID yang ada di kota Jayapura, ini merupakan barometer tanah Papua ya. Ini cukup meningkat praktis. Mudah-mudahan dengan kita mulai lagi gencar vaksin, ini bisa kita tekan, kita batasi, sehingga mudah-mudahan ini kita bisa lalui sampai dengan bulan Maret. COVID di Papua bisa kita kendalikan. Berita selanjutnya, pertemuan di lapangan tenis Mapolda Papua telah dilaksanakan rapid antigen oleh Bidokes Polda Papua yang dipimpin oleh Penda Yuliana AMD Cap dan diikuti oleh seluruh personil Polda Papua. Penda Yuliana AMD Cap dalam kesempatannya mengatakan bahwa pada hari ini kita dari Bidokes Polda Papua melaksanakan kegiatan tes rapid antigen bagi seluruh personil anggota Polda Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya personil Polda Papua yang terpapar virus COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Adapun dari jumlah personil Polda Papua yang telah melaksanakan tes, ada beberapa anggota yang hasilnya reaktif dari pemeriksaan antigen tersebut. Untuk yang reaktif akan dilaksanakan isolasi mandiri dan apabila ada gejala akan dilaksanakan tes PCR yang bertempat di Rumah Sakit Bayangkara. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berkerumun karena pada saat ini sedang terjadi peningkatan COVID-19. Kami dari Bidokes Polda Papua izin memperkenalkan diri, saya ASN Penda Yuliana, Paur DVI Bidokes Polda Papua. Hari ini kami melaksanakan rapid antigen kepada anggota dan ASN Polda Papua dengan adanya peningkatan COVID-19. Dari hasil pemeriksaan hari ini, kami temukan lebih dari 23 yang positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan rapid antigen. Dan yang para anggota yang terpapar positif, kami arahkan untuk ke Rumah Sakit Bayangkara, ke UGD untuk pengobatan selanjutnya atau pemeriksaan PCR selanjutnya.
yang tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Sambut kedatangan Bintara Remaja penempatan Polres Mimika, PS Kabak SDM Polres Mimika AKP Sudirman melakukan pengecekan kehadiran dan melakukan tes swab antigen yang bertempat di Polres Mimika. Dari 106 Bintara Remaja penempatan Polres Mimika dilaporkan telah hadir sebanyak 103 orang, yang diantaranya 97 Polki dan 6 Polwan, di mana 3 orang Bintara Remaja masih melakukan isoman di Kota Jayapura. Dalam kesempatannya, AKP Sudirman menyampaikan bahwa dari tes swab ini terhadap 6 orang Bintara Remaja yang terkonfirmasi positif, hasilnya reaktif swab antigennya langsung diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah keluarga masing-masing. Terhadap Bintara Remaja yang belum melaksanakan vaksin ketiga booster dan hasil swab antigennya dinyatakan tidak reaktif, diarahkan untuk melaksanakan vaksin ketiga di gerai vaksin kantor pelayanan Polres Mimika. Selamat siang, saya AKP Sudirman, PS Kabak SDM Polres Mimika, melaporkan bahwa pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, kami melaksanakan kegiatan terhadap 106 Bintara Remaja yang penempatan Polres Mimika, di mana dalam absen telah hadir 103, 97 pria dan 6 wanita Polwan, sementara 3 lainnya 2 sakit, 1 sakit di Timika sedang memeriksa kesehatan di Puskesmas Dimapur Jaya, kemudian 1 orang isoman di Jayapura dan 1 orang lagi dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Timika. Terhadap 103 Bintara Remaja yang sudah hadir di Polres Mimika, kegiatannya hari ini adalah yang pertama setelah mendapat arahan pada apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab antigen, dan dari hasil pemeriksaan swab antigen itu terdapat 6 diantaranya Polki semua yang dinyatakan reaktif, sehingga terhadap ke-6 personil Bintara baru ini kita akan lakukan treatment dan isolasi mandiri. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu tidak benar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace bawa dong ke anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, melalui program kesejahteraan untuk anak negeri atau Kaswari, Polres Jayapura melalui Polsek Depapre berikan sosialisasi tentang pembuatan pakan babi fermentasi. Kapolsek Depapre, Ibtu Imade Ambo Arjana dalam kesempatannya menjelaskan kepada ibu-ibu kampung Depapre tentang cara pembuatan pakan ternak babi fermentasi. Dari mencampur bahan-bahan berupa daun gamal, batang pisang, dedak,
ampas tahu, air gula merah, dan bakteri baik EM4. Setelah bahan-bahan tersebut dicampur dengan rata, kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 minggu sebelum dapat digunakan. Ya, selamat siang. Kami di Polsek Depapre, ya, sebagai salah satu polsek di Polres Jayapura dan Polda Papua, ya, kami tentunya mendukung kebijakan-kebijakan pimpinan, terutama sekali yang sekarang lagi ada dalam operasi Damai Karten dan operasi Rastra Samara Kasih, ya, Rastra Samara Kasih. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya Kaswari atau kesejahteraan untuk anak negeri. Kami punya depo kandang babi di belakang polsek ini yang jumlah bibitnya ada 10 ekor, di mana ini kami pelihara dengan anggota kami, bersama anggota kami, untuk kami jadikan kemudian nanti kalau dia sudah berkembang, nanti akan kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian masyarakat juga di sini kami berikan pemahaman tentang bagaimana cara membuat pakan babi secara silase dan fermentasi. Nah, kenapa bagi kami penting? Karena masyarakat di sini banyak yang belum memahami bagaimana memanfaatkan bahan-bahan dari alam, ya, yang banyak sekali ada di sini yang memang selama ini tidak pernah dipakai untuk pakan babi. Misalnya seperti batang pisang gitu nggak pernah dipakai selama ini, sehingga kalau pisang selesai berbuah dibuang begitu aja. Nah, itu kita ajarkan untuk manfaatkan. Sebagai bentuk kepedulian kepada UMKM di daerah Sentani, Kabupaten Jayapura, Kapolres Jayapura AKBP Frederikus Maklarimbon, SIKMH, memberikan bantuan berupa gerobak roti bakar kepada anak pemuda Papua. Penyerahan gerobak tersebut diserahkan langsung oleh Kapolres Jayapura didampingi Kapolsek Sentani Kota AKP Rozikin dan Kapolsek Depapre Ibtu Made Ambo di Pos 7 Sentani Rabu sore. Bantuan ini diberikan kepada pemuda Papua yaitu Nelson yang merintis usaha roti bakar di tengah pandemi COVID-19. Dengan kerja keras selama hampir 10 bulan dan semangat pantang menyerah, pemuda penjual roti bakar ini turut mendapat apresiasi dari Kapolsek Sentani Kota AKP Rozikin dan Kapolres Jayapura yang memberikan bantuan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan produk UMKM. Kapolres Jayapura dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan bantuan kepada salah satu anak Papua yang mau berusaha. Dirinya melihat beberapa kali mereka berjualan di Jalan Pos 7 Sentani. Kami melihat beberapa kali kami nongkrong di sini, kami dengan mereka ada kendala-kendala yang memang mereka bisa artinya untuk pengembangan diri, dan sehingga kami dari Polres berusaha apa sih yang bisa kita berikan kontribusi untuk bisa mereka berkembang. Karena di sini sudah dibuka konsep mereka komunitas ini, jadi mereka saling mensupport dan saling juga tutor kepada yang lain. Jadi mereka punya kewajiban ketika ada yang anggota baru, wajib kita berikan pengetahuan keterampilan untuk bisa mengembangkan diri. Nah, dari komunikasi kita awalnya kita lihat di sini mungkin roti sudah ada, cuma yang belum tempat minum. Itu udah kami inisiasi, coba kita kasih dulu gerobak dulu. Ternyata perkembangannya dari adik kita bilang kalau bisa yang roti bakar aja, oke roti bakar. Ternyata dia punya misi lain, artinya dia ingin mengembangkan. Nanti setelah ada gerobak satu, dia akan mengembangkan lagi di daerah Kediri. Nanti dia yang kelola. Nanti yang di sini ada adiknya yang nanti yang kelola. Sehingga artinya ke bawah sudah ada 2-3 anak toko yang sudah bisa mandiri, yang jauh dari orang tua, sehingga dia bisa menerapkan supply di tempat ini. Mereka ini kan rata-rata dari hubungan dengan Papua, bukan asli dari Sentani ini, sehingga itu menjadi motivasi juga untuk orang bahwa masih ada anak Papua yang punya niat kemauan untuk bisa berusaha. Dan disitulah kita kembangkan. Terkait dengan pada program Polri, dalam hal ini mungkin ada nasib berupa operasi Rastra Karten, di dalamnya ada Satgas Token. Nah, dalam token itu ada program Kaswari. Pemilik usaha Nelson menyampaikan awalnya dirinya memiliki niat untuk membuka usaha nasi kuning, namun ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk membuka usaha lain.
Sebenarnya memang awalnya sempat ini juga ya, tidak kepikiran bisa buka usaha roti bakar. Tapi puji Tuhan ketika banyak sekali teman-teman dan juga abang-abang yang selalu mendukung, dan terutama keluarga yang selalu support, dan saya bersyukur juga dengan punya tekad dan kemauan yang keras, saya bisa dan usaha gerobak ini saya berjuang hampir 10 bulan, jadi dari Januari sampai Oktober baru bisa jadi. Modal yang dikeluarkan berapa? Gimana cara dapetin modalnya? Jadi bisa 10 bulan lamanya itu karena modal. Jadi pelan-pelan saya cicil 1.000-2.000, terus puji Tuhan ada teman-teman yang bantu. Jadi kebanyakan sih sponsor dari teman-teman semua. Jadi saya bersyukur punya teman-teman yang banyak yang selalu mendukung. Kemudian rencana ke depan saya sudah awalnya saya sendiri jualan roti bakar, tapi puji Tuhan ada 4 orang teman-teman juga yang sudah gabung, dan puji Tuhan saya sudah kaderkan mereka dan mereka lebih jago dari saya lagi cara bakar rotinya. Dan puji Tuhan Bapak Kapolres dan Kapolsek ada bantu 1 gerobak baru lagi, dan ini nantinya akan saya kembangkan lagi, buka cabang di tempat lain lagi. Kini usaha milik Nelson sehari dapat menjual 25-30 bungkus roti. Dengan dibantu 4 orang temannya, siap membuka cabang baru dengan gerobak bantuan dari Polres Jayapura. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.